Oke, kita langsung mulai aja nih. Kalau kalian pernah lihat langsung megahnya gunung berapi di Indonesia, kalian pasti ngerasain ada aura misteri yang kental banget di sekitarnya. Tapi jujur aja, nggak ada yang daya tarik mistisnya sekuat Gunung Merapi di Jawa Tengah. Hari ini, kita nggak cuma bakal ngomongin soal tumpukan batu dan magma ya, kita akan membedah sejarah lengkap dari mitos dan cerita rakyat yang secara harfiah ngebangun fondasi spiritual tanah Jawa itu sendiri. Kita bakal mulai penelusuran ini lewat sebuah dongeng klasik yang udah diceritain turun-temurun selama berabad-abad yang dipercaya ngebentuk lanskap Pulau Jawa. Siap-siap ya, karena narasi dari legenda ini tuh beneran kaya banget dan pastinya penuh kejutan. Coba deh bayangin sebentar. Kalian lagi ada di zaman dulu banget, duduk di bawah langit malam penuh bintang, sambil dengerin cerita pengantar tidur dari sesepuh desa. Pertanyaannya simpel. Tahukah kamu gimana Gunung Merapi itu terbentuk? Nah, sebelum kita membedah sejarah lengkap dan konteks budayanya lebih jauh, kita tuh harus paham dulu gimana masyarakat kuno nyoba ngejelasin fenomena alam yang supermasif, nggak ketebak, dan jujur aja, mengerikan ini. Menurut cerita rakyat Jawa Tengah, raksasa api ini nggak muncul begitu aja gara-gara pergeseran lempeng tektonik yang ngebosenin. Oh jelas enggak. Asal-usulnya tuh jauh lebih dramatis dari itu. Melibatkan tokoh-tokoh sakti, kekuatan gaib kuno, dan sebuah benturan kepentingan yang super epik. Penasaran kan? Yuk kita bahas gimana awalnya. Jadi gini ceritanya. Konon semuanya berawal dari satu kejadian spesifik. Ada seorang empu, semacam ahli pembuat keris legendaris yang sakti mandraguna, lagi jalan-jalan di hutan dan milih sebuah bukit yang sunyi banget buat kerja. Di puncak bukit itu, dia mulai menempas sebuah pusaka sakti yang luar biasa kuat. Api dari tungkunya nyala terang banget nembus gelapnya malam. Dan suara palunya tuh bergema ke seluruh penjuru lembah. Tapi, saking ambisiusnya si empu ini, dia kelewatan satu detail yang sangat-sangat krusial. Bukit itu sama sekali nggak kosong. Tanpa dia sadarin, tempat sunyi itu tuh sebenarnya adalah istana tempat tinggal para makhluk gaib yang udah ribuan tahun jadi penjaga bumi. Sang empu ini terlalu fokus sama mahakayanya, sampai bener-bener buta sama kehadiran entitas kuno yang merhatiin setiap percikan api dari dimensi lain. Nah, yang menarik banget di sini adalah kontras dari dua sisi ini. Di satu sisi, kita punya sang empu. Dia ini ibarat representasi dari puncak ambisi manusia. Fokusnya luar biasa buat nyiptain sesuatu yang agung, tapi sayangnya ya dibumbui sama kesombongan. Dia merasa punya hak absolut atas bukit itu. Sementara di sisi lain, kita punya para makhluk goib. Perlu dicatat nih, mereka ini bukan monster jahat yang haus darah, melainkan murni representasi dari penjaga keseimbangan alam. Waktu peringatan mereka diabaikan, dan si empu dengan keras kepala nolak buat mindahin tungkunya yang ganggu roh-roh kuno, bentroknya nggak bisa dihindari lagi. Ini tuh metafora yang brilian banget soal gimana ambisi manusia buat naklukin alam sering banget berbenturan langsung sama alam yang nuntut untuk dihormati. Dan bisa ditebak dong, apa yang terjadi waktu ambisi manusia nolak buat tunduk sama hukum alam? Malapetaka. Kesombongan si empu ini memicu pertarungan magis yang saking dahsyatnya, itu benar-benar mengguncang seluruh tanah Jawa. Ingat, ini bukan cuma adu mulut atau berantem biasa ya. Ini benturan energi kosmis raksasa antara kesaktian puncak manusia ngelawan kekuatan murni roh penjaga bumi. Energi gaib yang meledak dari konflik epik ini memanas, mendidih, sampai akhirnya merobek tanah dan, boom, melahirkan sebuah gunung berapi. Dari debu, lahar, dan api pertarungan abadi itulah Gunung Merapi yang kita kenal sekarang berdiri menjulang. Sebuah monumen fisik sekaligus pengingat abadi dari pertarungan mistis yang melegenda. Jadi poin krusial yang bisa kita ambil tuh begini, kisah empu sakti ini bukan sekedar dongeng anak-anak atau mitos geologis yang lewat gitu aja. Kisah ini bawa pesan moral yang dalam banget. Ini adalah pelajaran abadi soal kebijaksanaan, kerendahan hati, dan betapa wajibnya kita sebagai manusia buat hidup selaras sama alam. Eksistensi Gunung Merapi yang terus aktif sampai detik ini tuh ibarat alarm visual buat kita. Alam itu selalu punya agendanya sendiri, dan kalau kita sampai kelewatan batas, terlalu sombong, atau lupa posisi kita yang sekecil debu di alam semesta ini, kita pasti bakal ngadepin konsekuensinya. Masuk ke bagian selanjutnya, sejarah lengkap mitos Jawa, lebih dari sekedar Gunung Merapi. Kalau kita ngomongin sejarah lengkapnya, spektrumnya tuh luas banget, melampaui puncak gunungnya itu sendiri. Mundur jauh ke era Majapahit, konon ada sumpah dan perjanjian kosmis yang melibatkan tokoh legendaris Sabdo Palon. Terus ada juga eksistensi Kiai Semar, sosok penjaga langit dan bumi. Makin kesini kita juga sering dengar teror awan panas yang selalu dikaitkan sama turunnya tokoh pewayangan Petruk dari puncak Merapi yang jadi tanda kalau alam udah nggak bisa diajak kompromi. Dan jangan salah, mitos-mitos ini tuh nggak mati di telan zaman.
Ekosistem gaib ini masih hidup berdampingan sama kita, terbukti dari banyaknya kisah-kisah di luar nalar dari para pendaki di area Pasar Bubrah. Semua alaman ini tuh saling nyambung, ngebentuk jaring supernatural yang super kompleks di lereng Merapi. Mari kita zoom in sedikit ke salah satu sosok kuncinya, Kiai Semar. Dalam narasi mitologi Jawa, Semar ini sama sekali bukan manusia atau dewa biasa loh. Dia adalah makhluk abadi yang punya tugas paling krusial dan berat banget, menjaga keseimbangan antara langit, bumi, dan semua isinya. Karakter Semar ini pada dasarnya mencerminkan konsep spiritual yang sama persis kayak entitas gaib yang dilawan sama si empu tadi. Kehadiran penjaga sekelas Semar di cerita-cerita ini tuh negasin satu filosofi penting masyarakat Jawa, bahwa alam semesta ini nggak pernah jalan sendirian atau dibiarin gitu aja. Alam selalu dijaga, diawasi ketat, dan selalu menuntut rasa hormat dari kita supaya harmoni kosmisnya nggak hancur. Dan yang bikin merinding, mitos magis ini terus berevolusi melintasi zaman. Dari yang awalnya mitos kuno tentang sang empu, pusaka sakti, atau sumpah sabdo palon di era Majapahit yang ngebentuk mindset nenek moyang kita, ternyata mitos ini nolak buat mati di era modernisasi. Dia tetap hidup lewat ribuan kesaksian mata masa kini. Coba deh cari, masih banyak banget laporan pendaki zaman sekarang yang ngalamin kejadian aneh di Merapi. Kayak cerita viral soal pendakian tersesat secara gaib di Pasar Bubrah, bahkan sampai dikabarkan harus menikah dengan entitas jin penguasa kawah. Ini bukti nyata kalau dari zaman empu ribuan tahun lalu sampai era pendakian pakai GPS sekarang, Merapi tetap mempertahankan identitas magisnya. Yang akhirnya bawa kita ke satu pertanyaan besar yang harus banget kita renungin hari ini. Apakah semua sejarah lengkap yang baru aja kita bedah, mulai dari pusaka kuno, entitas penjaga bumi, sampai kesaksian gaib yang terus berlanjut hari ini, itu cuma sekedar dongeng pengantar tidur yang seru buat didengar? Atau jangan-jangan ini adalah sebuah peringatan abadi dari alam semesta itu sendiri? Semacam teguran keras biar kita manusia ini nggak terus-terusan jatuh ke dalam jurang kesombongan? Saya ngajak kalian buat mulai ngelihat jauh melampaui tabir mistisnya dan coba temuin kebijaksanaan luar biasa yang ditinggalin peradaban masa lalu tentang gimana kita harusnya berpijak di bumi ini. Terima kasih udah ngikutin penelusuran kita hari ini. Sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.